Baik, selamat kepada Bapak Ibu yang sudah terpanggil di tahap 2, Bapak Ibu, karena tidak semua guru itu terpanggil Bapak Ibu, gitu ya. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan apa sih tips belajarnya agar agar lulus PPG guru tertentu tahap 2 di tahun 2025. Apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nah, yang perlu dipersiapkan tuh tentunya jangan sampai tertinggal informasi. Pastikan informasi yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah eh, akurat gitu ya. Karena kalau informasinya tidak akurat, Bapak Ibu tidak memiliki guru pamong ataupun dosen pendamping yang akan mendampingi di eh, pendidikan PPG ini. Jadi memang informasi yang akurat itu menjadi poin penting gitu ya. Baik, ketika saya lihat jadwal untuk tahap 2 ini begitu berlari ya gitu ya. Karena dulu itu tahap satu itu masih percobaan saya kira Bapak Ibu. Jadi tahap satu itu dulu ujiannya itu di bulan September. Tiba-tiba langsung dibuat 1 bulan Bapak Ibu. Dari seharusnya 3 bulan menjadi 1 bulan gitu ya. Yang mana jelas kalau Bapak Ibu lihat di sini ini eh, memang harus sedikit berlari, tidak seperti tahun kemarin. Jadi ya, tahun kemarin itu lebih fleksibel waktunya. Tahun ini tidak. Jadi Bapak Ibu ketika sudah lapor diri, kemudian nanti kalau memang jadi peserta bimbel didiskusikan dengan saya apa kendala-kendalanya gitu ya. Oke, jadi memang Bapak Ibu tanggal 7 Juli sampai 12 Juli gitu ya, pemanggilan peserta di SIM PKB, saya berharap Bapak Ibu semua di sini gitu ya sudah melakukan, kalau belum pernah buka SIM PKB-nya dibuka gitu ya, karena ada beberapa guru itu tidak tahu Bapak Ibu SIM PKB-nya itu bagaimana apa, tapi menunggu informasi terpanggil ya sulit ya. Jadi memang SIM PKB harus sering dibuka. Kemudian lapor diri di LPTK mulai tanggal 17 kemarin sampai 26 Juli. Dan pastikan Bapak Ibu itu masuk di Telegram kampus gitu ya. Kenapa informasi apapun nanti sosialisasi belajar mandiri, sosialisasi persiapan ujian, nah, itu semua diinformasikan dari Telegram kampus Bapak Ibu. Dari mana saya kok belum dapat gitu ya? Itu pertanyaan yang menurut saya sedikit aneh loh. Kenapa kok belum dapat? Karena lapor diri di setiap LPTK itu sudah ada Bapak Ibu ya, dan bisa dilihat di SIMPKB-nya Bapak Ibu bisa dilihat di websitenya apa PPG Kemdikbud itu juga bisa dilihat begitu ya. Nah, kemudian pembelajaran mandiri di platform Ruang GTIK itu mulai 1 Agustus gitu ya. Sehingga nanti pun akan saya dampingi gitu ya. 1 Agustus plus 12 September Bapak Ibu, 12 September. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di sini Agustus sampai 12 September. Kemudian pendaftaran UKPPG-nya 1 September sampai 13 Desember. Nah, Bapak Ibu kalau di sini ngenteng no gitu ya, ngenteng no tidak siap-siap, Bu saya nanti aja lah ngerjakan modulnya kan ada 3 modul, nanti sajalah. Kalau tahun 2024 Bapak Ibu, oh kurang 3 hari nih, saya belum ngerjakan 3 modul sama sekali di gitu ya, kurang 4 hari gitu ya, di dipaksa gitu ya, maksudnya dipaksa di lembur nggak tidur itu bisa. Kalau tahun ini kan tidak. Jadi modul 1 8 hari, modul 2 2 hari, modul 3 4 hari gitu ya. Nah, jadi kalau kita modul 1 itu belum 8 hari maka tidak bisa terbuka modul 2 dan modul 1 8 hari, maka modul 2 dan modul 3 tidak bisa dibuka. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, ayo saya dampingi gitu ya. Saya dampingi kalau bimbel itu enaknya adalah mengingatkan bersama-sama temennya, materinya jelas gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu kadang-kadang dari kekurang apa ya? Bapak Ibu tuh ngenteng no kadang Bapak Ibu gitu ya, dari pengalaman saya. Oh, nanti modul ajar pun kadang nanti gitu ya. Bapak Ibu ini harus gitu ya, harus mulai tertata. Kalau Bapak Ibu sudah terpanggil harus mulai ditata gitu ya. Pendaftarannya, jadi Bapak Ibu kadang belum sinkron-sinkron, Ibu saya belum valid ini. Kalau sampai belum valid, sampai tanggal 13 September belum ada 1 modul aja belum valid, maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ujian. Bukan ujian ya, ya jelas tidak bisa mengikuti ujian, maka otomatis akan terpanggil lagi gitu ya nanti gitu. Terpanggil lagi nanti kapan? Di PPG
tahap 3 gitu ya. Kemudian pendaftaran retaker. Festaker itu seperti Bapak Ibu yang baru satu kali ujian gitu ya. Kalau retaker itu adalah Bapak Ibu yang sudah berkali-kali tidak lulus Bapak Ibu. Jadi sampai XPLPG tahun 2017 tuh nggak lulus-lulus sampai saat ini ada gitu ya. Dan saya punya insya Allah 3 orang di peserta bimbel saya gitu ya. Yang baru daftar ke retaker XPLPG gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau semuanya pasti tahu lulus gitu ya, ya pinginnya harapannya seperti itu. Tetapi ada saja Bapak Ibu yang tidak lulus gitu ya. Nah, kemudian periode unggah dokumen itu 15 sampai 20 September. Nah, ini waktunya menurut saya sangat mepet ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanya 6 hari gitu Bapak Ibu. Cetak kartu ujian UKPPG 19 September sampai 20 September. Kemudian pelaksanaan UTBK 23 September sampai 28 September. Periode penilaiannya 31 September sampai 18 Oktober. Oke, Bu kalau nggak lulus gitu ya, itu paling menyakitkan adalah kalau tidak lulus, maka Bapak Ibu tidak bisa langsung ke tahap 3. Biasanya Bapak Ibu akan ikut ke tahun selanjutnya. Kalau piloting 1 tidak lulus, tidak bisa ikut ujian bareng piloting 2 tahap 2 dengan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti Bapak Ibu pendaftaran sudah ditutup, piloting 1 itu masih akan ada pengumuman. Nah, itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu apa? Tahap 2 itu harus belajar sungguh-sungguh gitu ya. Kalau nggak lulus karena tahun depan. Kalau lulusnya tahun depan, sertinya kapan Bu? NRG-nya tahun depannya lagi gitu ya. Nah, makanya ayo berjuang Bapak Ibu gitu ya. Oke, pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu ini tahap 2 ya, seperti yang sudah Bapak Ibu dapatkan surat ini yaitu sasaran PPG guru tertentu kriterianya adalah terdaftar dalam data Dapodik, belum memiliki sertifikat pendidik, telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, aktif mengajar pada tahun 2023-2024, tersedianya bidang studi di PPG di LPTK penyelenggara. Informasi pemanggilan peserta disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing peserta. Peserta diharapkan ngecek status validasi NIK masing-masing melalui aplikasi SIM PKB atau info GTK. Ya, jika peserta mendapatkan NIK belum valid, peserta dapat melakukan perbaikan di aplikasi Verval PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi Dapodik melalui operator sekolah. Oke, jadi pembelajaran mandiri dilakukan secara daring melalui platform Ruang GTK. Dinas Pendidikan dapat mengakses data peserta PPG guru tertentu tahun 2025 di daerah masing-masing melalui SIM PKB, operator distrik. Jadi koordinasi lebih lanjut data peserta dapat dilakukan dengan perwakilan BPGTK, BGTK, KGTK di tiap provinsi dan direktorat PPG. Jadi informasi resmi selanjutnya terkait pelaksanaan PPG-nya guru tertentu tahun 2025 dapat diakses melalui halaman ppg.dikdasmen.go.id. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu karena di sana lengkap sekali. Bapak Ibu, Bu saya belajar ID-nya tidak punya. Bu saya belajar ID-nya tidak bisa dibuka. Bu saya biasanya yang sering menjadi keluhan ya, ketika pembelajaran mandiri di HP itu ada aplikasi sertifikasinya, tapi di laptop nggak ada. Apa yang saya lakukan? Nah, itu biasanya ya. Bagi guru-guru yang belum termasuk di dalam poin 1 dan sudah memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu berikutnya yang akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ini sudah dibuka Bapak Ibu di PPG Dikdasmen ya, bisa dilihat kalau kok saya belum keluar gitu, administrasinya kapan? Itu juga sudah mulai dibuka insya Allah. Bagi guru-guru yang menjadi sasaran di poin 1 namun belum terpanggil saat ini akan dipanggil pada tahap berikutnya. Insya Allah tahap 3 ada ya. Yang kemarin itu dinyatakan bahwa tahun ini hanya tahap 2. Tetapi dengan pelaksanaannya Bapak Ibu yang seharusnya 3 bulan gitu ya. Biasanya kan 45 hari itu hanya belajar mandirinya Bapak Ibu. Kemudian kita dikasih waktu untuk daftar, dikasih waktu untuk nyusun UKIN, dikasih waktu untuk modul ajar yang berjalan selama 3 bulan. Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi 45 hari itu ya sedaftarnya, ya bikin UKIN-nya, ya UTBK-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ujiannya dimulai 1 Agustus itu September sudah ujian gitu ya. Oke, nanti diharapkan kan apa Bu? Diharapkan nanti bisa tambah PPG tahap 3-nya gitu ya.
Oke, pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025 dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Bapak Ibu, ini ketentuan seluruh berkas lapor diri diunggah melalui aplikasi lapor diri gitu ya. LPTK penyelenggara PPG sesuai dengan fakta integritas biodata mahasiswa sesuai format PDDikti, scan ijazah dilegalisir, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jika Bu, ini ijazahnya yang dilegalisir. Jadi scan ijazahnya kalau mau dilegalisir itu berarti kan tidak berwarna ya Bapak Ibu. Jadi kalau berwarna tidak perlu dilegalisir. Kalau dilegalisir maka dibuat seperti apa? Hitam putih ya gitu. Scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas KTP atau SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6, surat scan surat keterangan sehat, scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan surat bebas narkotika gitu ya, scan NPWP tambahan persyaratan di LPTK masing-masing Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada Universitas Negeri Yogyakarta itu hanya tidak tidak melampirkan ya, tidak melampirkan surat keterangan narkotika tidak. Jadi kan surat keterangan narkotika itu kan butuh apa ya, biayanya agak mahal gitu ya. Tapi khusus Universitas Negeri Yogyakarta tidak, hanya surat pernyataan bebas nafsa saja. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk ke ppgdikdasmen.go.id, PPG Guru Tertentu 2025, lapor diri dan pembelajaran mandiri bagi guru tertentu. Setelah di sini, maka akan Bapak Ibu bisa klik lapor diri, cari kampusnya Bapak Ibu, gitu ya. Dari kampusnya Bapak Ibu itu diklik. Nah, persyaratannya ada di sana, kemudian pasti ada yang namanya grup Telegramnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan masuk di situ ya. Kalau nanti HP-nya hilang, biasanya begitu ya. Banyak peserta bimbel saya itu mahasiswa itu di bimbel, HP saya hilang, gimana saya harus gitu ya, harus lapor diri. Saya menghubungi siapa di kampusnya gitu. Ya silakan mulai lapor diri, dibuka lagi di aplikasinya ppgdikdasmen.go.id, kemudian kampusnya diklik dan di situ ada linknya untuk Telegramnya Bapak Ibu ya. Kayaknya sudah ada 4 mahasiswa yang tanya, Bu, saya belum gitu ya, belum tergabung di lapor diri kampus saya atas nama kampus ini. Bu, Ibu kok tahu semua? Ya memang ada Bapak Ibu, karena saya sering melihat ya Bapak Ibu, sering melihat memang kesulitan mahasiswa PPG karena kan mereka tidak ada tempat bertanya. Jadi saya juga mencari informasi yang valid gitu ya. Gitu ya. Bapak Ibu juga bisa melakukan itu ketika nanti mungkin apa lupa, HP hilang, kereset gitu ya, dan sejenisnya bisa di mana sih telegramnya gitu ya, telegramnya kampusnya Bapak Ibu diawali lagi mulai lapor diri. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tautan penting di halaman PPG tadi, Kemdikbud itu tadi. Nah, video tata cara konfirmasi kesediaan pasti Bapak Ibu sudah ya. Pusat bantuan sertifikat pendidik, pusat riset password belajar ID jika lupa gitu ya. Karena kan ruang GTK itu masuknya disinkronkan dengan belajar ID Bapak Ibu. Panduan sertifikasi pendidik ruang GTK ada di sini. Panduan aktivasi belajar ID-nya juga ada di sini. Panduan pelaksanaan guru tertentu ya Bapak Ibu. Nah itu juga ada di sini. Masuk ruang GTK melalui Chromebook. Itu seperti apa? Karena kadang-kadang di HP itu bisa ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan 1 Agustus itu bisa gitu ya di HP, tapi di Chromebook atau di laptop nggak bisa. Gimana caranya? Itu ada panduannya di sini, gitu ya. Kemudian fakta integritas PPG guru tertentu 2025. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengisi, sudah diupload gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, bisa juga diunduh di sini. Oke, Bapak Ibu, ini contoh foto yang saya yakin Bapak Ibu beserta teman-teman yang Bapak Ibu ketika punya seperti ini gitu ya. Fotonya ya backgroundnya jelas, backgroundnya adalah merah ya, kemudian rapi, pakai jas, kemudian um, dalemannya putih gitu ya. Bu, kalau dalemannya bukan putih, batik tidak bisa gitu ya. Saya sarankan tidak. Kedua, Bu, saya pakai cadar. Mohon maaf tidak bisa kalau pakai cadar gitu ya. Dibuka lah untuk itu. Gitu.
Kemudian kalau mau tutup pakai cadar kelihatan matanya saja bagaimana, begitu ya Bapak Ibu, bukan apa-apa, ini sudah peraturan gitu. Nah ini yang tidak sesuai, sudah dipastikan Bapak Ibu pakai batik, pakai baju biasa gitu ya. Nah itu fakta integritas, insya Allah Bapak Ibu sudah mendapatkan ya. Kalau tidak bisa disaling sharing di grup itu yang belum mendapatkan nanti bisa saya downloadkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu tahapan pemanggilan. Kalau pemanggilan sudah Bapak Ibu, Bapak Ibu akan lapor diri yang telah lapor diri ke LPTK yang telah ditentukan secara daring sesuai jadwal. Pada saat itu info LPTK bagi setiap peserta dapat dilihat di akun SIM PKB masing-masing. Daftar laman lapor diri di LPTK dapat dibuka pada akun SIM PKB atau melalui halaman ppgdikdasmen.go.id. Setelah peserta berada di laman lapor diri LPTK, guru dapat masuk melalui sistem lapor diri bagi guru tertentu. Setelah itu, peserta mengunggah upload dokumen pada sistem lapor diri LPTK masing-masing. Daftar dokumen lapor diri yang diunggah ada di halaman selanjutnya, gitu ya. Pada saat lapor diri, peserta memastikan bahwa LPTK memberi syarat tambahan yang perlu dilengkapi, gitu ya. Bentar. Mohon teliti ulang ketentuan masing-masing LPTK. Kemudian ketujuh, jika ada kendala lapor diri, peserta dapat menghubungi LPTK. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu masuk gitu ya, masuk ke grupnya LPTK, gitu ya Bapak Ibu di dalam pendidikan ini, mulai Bapak Ibu lapor diri sampai nanti ujian, Bapak Ibu pasti ada yang namanya juknis, cara-cara mau ujian ada juknisnya gitu ya. Mau ruang belajar di ruang GTK itu ada juknisnya dari pusat. Kemudian pasti akan nanti LPTK akan mensosialisasikan. Kadang-kadang ada memang peraturan-peraturan tambahan dari LPTK seperti nanti bikin video ukinnya, kemudian bikin modul ajarnya, itu setiap LPTK berbeda dan itu boleh gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya pusat aja udah nggak mau ngurusi LPTK ya jangan gitu ya. Contoh ya Bapak Ibu yang ada LPTK itu yang modul ajarnya nggak usah deep learning gitu ya, yang modul ajar biasa aja gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba dalam minggu ini semua LPTK 80% serentak harus pakai modul ajar deep learning. Nah, itu ada juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bagaimana gitu ya bagaimana di LPTK-nya Bapak Ibu gitu ya. Di apapun yang disampaikan LPTK Bapak Ibu yaitu yang diikuti gitu ya. Uh, itu contoh-contoh video UKIN itu kalau dari pusatnya namanya video edit itu ya diedit dikasih teks, tahu namanya pendahuluan, inti, penutup, sintaknya jelas gitu ya. Tetapi ada LPTK mintanya kosongan gitu ya, nggak usah diapa-apakan, edit aja dipotong aja tapi nggak usah dikasih teks dan lain-lain, ya silakan diikuti ya itu. Oke, baik Bapak Ibu, nanti ini contohnya Bapak Ibu itu download ya, upload lapor diri di LPTK berbeda-beda. Nah, ini salah satu contohnya yang harus Bapak Ibu lengkapi. Kemudian kita akan jadwal dulu. Kita akan membahas jadwal di bimbel karena memang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat waktunya 45 hari gitu ya. 45 hari itu tidak hanya belajar di ruang GTK saja gitu ya. Tapi 45 hari itu Bapak Ibu dengan daftarnya, dengan membuat modul ajarnya, video ukinnya, studi kasusnya, mempelajari soal PCK dan soal pedagogik dan soal SJT-nya gitu ya. Nah, ini harus beruntun gitu dari beruntunnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu nanti sekarang kan hari apa 19 kemarin seharusnya pertemuan kita yang pertama itu kemarin. Kemudian Zoom meeting itu ada gangguan gangguan dari kemarin sampai malam tidak bisa ya Bapak Ibu diakses. Jadi hari ini kami cari solusinya alhamdulillah sudah bisa dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi persiapan lapor diri garis besar pelaksanaan PPG tahap 2 itu seperti apa? Nanti Rabu 30 Juli persiapan pelaksanaan coaching klinik dan belajar mandiri PPG Bapak Ibu. Seperti apa sih belajar mandiri PPG? Itu akan saya jelaskan Bapak Ibu gitu ya garis besarnya seperti apa. Bapak Ibu kalau mendapatkan LPTK yang baik, pasti Bapak Ibu ada sosialisasi dari kampusnya masing-masing. Tetapi ada kampus itu tidak ada sosialisasi Bapak Ibu belajar mandiri seperti apa, ujian itu seperti apa.
membuat UKIN seperti belas nggak ada kosongan nol pudul itu juga ada seperti itu. Jadi Bapak Ibu jika bingung tidak mendapatkan apapun silakan bergabung di bimbel akan saya ini Bapak Ibu dampingi gitu ya. Jika Bapak Ibu kesulitan apa saya akan melakukan memberi informasi kepada Bapak Ibu. Kita melakukan juknis di tingkat juknis yang ada dari pusat gitu ya. Kemudian 1 Agustus, Jumat 1 Agustus itu saya akan bahas kunci jawaban latihan pemahaman postes 1. Jadi postes 1 modul itu ada 3. Nah, Bapak Ibu kan 1 Agustus itu kalau tidak ada kendala, tidak ada jadwal perubahan jadwal gitu ya. Karena piloting 1 itu akan berakhir pembelajaran di tanggal 28 Juli. Jadi 1 Juli saya punya waktu hanya berapa? 5 hari atau 6 hari kosong gitu ya. Kemudian Jumat 1 Agustus saya akan mulai mendampingi Bapak Ibu gitu ya, membahas kunci jawaban latihan pemahaman modul 1, refleksinya seperti apa isinya, postes modul 1 itu seperti apa kuncinya. Saya punya semua, jangan khawatir, kita akan bahas bareng nanti. Gitu ya. Kemudian Sabtu 2 Agustus, pinginnya saya langsung membahas jurnal modul ajar 1 itu seperti apa penulisannya gitu ya. Agar cepat valid seperti apa itu akan saya bahas. Bapak Ibu piloting 1 ini pesertanya ada 120, ini nambah terus sampai insya Allah siang ini 123 gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua peserta bimbel saya itu validasi jurnal 100% semua gitu ya. Dan insya Allah nanti saya berharap Bapak Ibu juga demikian gitu ya. Makanya kita belajar bersama. Kemudian Bapak Ibu untuk jurnal itu Bapak Ibu upload. Jadi Bapak Ibu belajar ya, belajar upload di Google Drive. Kemudian 1 Agustusnya saya kalau dapat jelek saya tidak lulus, tidak ada kaitannya. Itu hanya latihan gitu ya. Kemudian Sabtu 2 Agustus 2025 saya akan membahas jurnal modul ajar 1 itu seperti apa gitu ya. Bapak Ibu nanti mau jurnal modul 1, 2, 3 Bapak Ibu harus saya koreksi dulu gitu ya. Untuk saya pastikan nih benar nggak penulisannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu belajar untuk upload file modul ajar nanti di Google Drive, kemudian dibuka aksesnya, kirim ke saya secara japri. Itu akan saya koreksi, gitu ya. Paling saya ngoreksinya 5 menit selesai Bapak Ibu. Saya harus memastikan gitu ya, penulisannya benar. Kemudian setelah saya sampaikan, oh ini benar, tidak ada masalah, maka silakan diturnitin. Turnitin itu disediakan di bimbel. Memang Bapak Ibu berbayar. Untuk peserta bimbel itu 20.000 per file, bukan peserta bimbel itu 40, gitu ya. Akan saya koreksi. Kenapa Bu harus turnitin? Saya tidak menyarankan untuk ya mohon maaf ya yang gratisan Bapak Ibu di Google gitu gratisan. Karena apa? Turnitin itu akan memastikan bahwa filenya Bapak Ibu bisa terbaca di ruang GTK. Gitu ya. Karena saya banyak sekali bukan peserta bimbel jurnalnya tertolak berkali-kali, 4 kali, 6 kali. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya itu banyak sekali. Akhirnya saya, oh ini harus diturnitin. Ketika diturnitin, dikerjakan, ternyata valid gitu ya. Jadi jangan pakai aplikasi, kalau saya saran saya jangan pakai aplikasi gratisan, pakai Turnitin gitu ya. 1. Kemudian yang kedua, plagiasinya diperkenankan hanya boleh di bawah 30%. Bu, saya itu di Google gratis itu Bu, itu saya 100% unik gitu ya. Tidak atau tertolak oleh mesin gitu ya. Saya kenapa? Hanya Bapak Ibu copy saja kemudian kata-katanya di apakah ini sama dengan orang lain gitu ya di Google gitu ya kalau Bapak Ibu gratisan. Hanya itu saja tapi kan tidak bisa apakah terbaca enggak filenya. Filenya Bapak Ibu dari Word ke PDF salah atau enggak gitu ya, caranya merubah PDF-nya. Nah, itu semua akan saya bahas Bapak Ibu nanti di Selasa 5 Agustus nanti rencananya kita akan menyusun modul jurnal ya, menyusun jurnal modul 1, 2, 3 dengan AI Gemini gitu ya. Kemudian bagaimana saya memparafrase kalimat gitu. Kemudian 6 sampai 9 saya akan mengoreksi jurnal modul 1 per individu, itu saran saya.
Kemudian Selasa 12 Agustus membahas kunci jawaban latihan pemahaman kunci post test modul 2 gitu ya. Sampai 21 Agustus 2025 saya akan mengoreksi jurnal modul 3 per individu dan saya turnitin gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ternyata ada yang tertolak jurnalnya, pastikan Bapak Ibu memberitahu saya lebih awal. Jangan sampai tertolak 3 kali baru memberitahu gitu ya. Kadang-kadang mungkin karena kesibukan gitu ya. Kemudian saya lihat beberapa peserta kadang saya punya datanya, oh tidak mengumpulkan jurnal sama sekali gitu ya. Kenapa? Sibuk banget saya Bu, sibuk begitu. Nah itu juga ada, tapi saya sarankan ya eh, harus mengupayakan gitu Bapak Ibu, karena tidak semua orang seberuntung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kegiatan di bimbel ini ya, gitu ya, kegiatan pembelajaran PPG ini itu sebenarnya gongnya itu ada di UKIN dan UTBK gitu ya. Makanya ada paket UKIN yang bayar UKIN saja 200.000, paket UTBK saja 200.000 juga ada. Gongnya ada di sana. Tapi Bapak Ibu kalau ikut dua-duanya maka akan gratis yang namanya pendampingan jurnal. Karena bagi saya jurnal itu yang ngoreksi adalah sistem mesin gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak terplagiasi sesuai penulisan, tidak ada masalah dalam penggantian dari Word ke apa ya, dari Word-nya sampai ke PDF-nya tidak ada masalah, saya kira insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Um, itu jadi kalau saya ngomong ke peserta bimbel gitu ya, dari piloting 1 gitu ya, dari tahun-tahun sebelumnya, saya mendampingi Bapak Ibu dari tahun 2022. Kalau jurnal itu mudahnya insya Allah seujung kuku gitu Bapak Ibu ya. Karena bisa bisa kita kondisikan apapun. Tetapi kalau sudah modul ajar, video pembelajaran, UTBK itu gongnya Bapak Ibu gitu ya. Gongnya itu ya memang harus diupayakan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita akan membahas yang namanya UKIN gitu ya. UKIN itu jadi Bapak Ibu Kemdikbud, Kemenak Umum, XPLPG, guru penggerak. Nah, XPLPG sama guru penggerak itu kalau Bapak Ibu ada di sini guru penggerak, maka tidak diberi kewajiban menyelesaikan jurnal. Itu kemudahannya di sana, gitu ya. Jadi Bapak Ibu langsung ujian saja, langsung ujiannya di UKIN dan UTBK. Itu keistimewaannya guru penggerak dan XPLPG Bapak Ibu. XPLPG itu beliaunya adalah PPG gitu ya, PPG tapi dulu tahun 2027 kemudian karena kendala dan lain-lain Bapak Ibu beliaunya ini belum lulus gitu ya, baru akan mendaftar atau terpanggil di tahun tahap 2 ini bersama Bapak Ibu gitu ya. Berarti lama Bu ya, dari 2017 itu ya. Sangat lama Bapak Ibu. Kemudian guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, Selasa 19 Agustus saya akan membahas tentang informasi penting terkait PPG, kemudian penyusunan modul ajar ideal UKIN itu seperti apa gitu ya. Dan tentunya saya sesuaikan dengan yang terbaru tahun 2025 tahap 2. Karena tahap 1 itu masih boleh pumer ya, modul modul ajarnya tetap pumer, tetapi tidak ada mendalamnya nggak apa-apa gitu ya. Ada beberapa kampus atau tiba-tiba dalam waktu kurang gitu ya, Senin tuh harus upload, kampusnya minta diganti harus ada pembelajaran mendalamnya. Nah, insya Allah nanti tahap 2 gitu ya. Tahap 2 memang harus ada pembelajaran mendalamnya karena Bapak Ibu CP-nya baru kan gitu ya. CP-nya baru, kemudian pembelajaran ada apa sih perbedaannya Bu? Nanti akan saya bahas lebih detailnya ya. Kemudian Kamis 21 Agustus akan menyusunnya tujuan pembelajaran, model pembelajaran, pemetaan kebutuhan belajar itu seperti apa gitu ya. Kemudian 22 Agustus akan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang terdapat diferensiasi KSE, kemudian bahan ajar orisinal gitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dapat eh, contohan modul ajar tahun 2023 gitu ya. Itu akan beda sekali Bapak Ibu dengan tahun 2024 dan tahun 2025 gitu ya. Makanya saya berharap Bapak Ibu datanglah setiap Zoom meeting itu datang gitu ya. Kalaupun nggak bisa datang, rekaman kan akan selalu ada file sama rekaman dibuka begitu Bapak Ibu, diupayakan gitu ya. Karena sampai kadang saya itu untuk peserta bimbel yang tahap 1 itu kok
kok nggak menyerahkan modul ajarnya untuk saya koreksi begitu ya, itu saya tunggu-tunggu gitu ya. Kemudian saya akan membahas Sabtu tanggal 23 Agustus bagaimana sih menyusun penilaian yang baik dalam modul ajar. Kemudian Senin saya akan membahas media pembelajaran pada modul ajar itu seperti apa aja agar mendapatkan nilainya amat baik. Jadi saya akan mendampingi Bapak Ibu agar Bapak Ibu itu dapat nilai baik sekali, bukan hanya baik gitu ya. Kita itu mencari nilai yang baik sekali. Jangan kalau sudah agak berat gitu ya, agak terus nggak apa-apa Bu, ini aja Bu. Lah kalau ini saja itu takutnya nggak lulus loh Bapak Ibu. Saya maunya itu yang terbaik gitu ya, mendampingi Bapak Ibu. Kemudian Selasa saya akan membahas Selasa 26 Agustus itu menyusun LKPD Bapak Ibu. LKPD modul ajar itu seperti apa. Kemudian Rabu sampai 31 Agustus saya akan mengoreksi modul ajar Bapak Ibu apakah sudah sesuai dengan UKIN gitu ya, termasuk pendampingan pembuatan video. Jadi Bapak Ibu pembuatan video itu kadang-kadang Bapak Ibu itu kan ada yang sewantai, itu 120 orang tuh ada yang sewantai, ada yang belum apa-apa tuh sudah bingung gitu ya, juga ada yang namanya juga kita beragamnya seperti siswa. Nah, jadi kalau pembuatan video itu kan saya kasih tips dan triknya dulu, biar Bapak Ibu itu tidak mengulang berkali-kali gitu. Kadang ada yang mengulang sampai 5 kali, 6 kali, saya merasa kasihan gitu ya. Nah, tapi memang harus dipastikan Bapak Ibu harus tahu indikator penilaiannya seperti apa gitu ya. Itu nanti akan saya buka gitu Bapak Ibu kepada Bapak Ibu seperti apa sih gitu. Kemudian jadwal bimbel UTBK gitu ya. UTBK itu adalah jadi kalau Bapak Ibu UKIN, UKIN itu ujiannya ngupload Bapak Ibu. Ngupload modul ajar, yang diupload itu adalah video utuh 2 JP dan video edit 30 menit. Nah, oke. Okay. Kemudian sedangkan UTBK, Bapak Ibu nanti mengerjakan pilihan ganda. Yang tahun kemarin itu hanya 50 soal, tahun ini 65 soal. 30 soal SJT, kemudian 35 soal PCK. Jadi kalau bahasa Inggris, maka dapat soal PCK-nya berbahasa Inggris, soal SJT-nya berbahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian itu 120 menit dikerjakan. Kemudian 30 menitnya menyusun studi kasus. Studi kasus ya Bapak Ibu dulu, Bapak Ibu tahun 2023, tahun 2022, mungkin Bapak Ibu yang SPLPG pernah merasakan yang namanya lulus PPG itu sulit Bapak Ibu gitu ya. Dan itu hanya pilihan ganda. Soalnya 120, kadang-kadang ada yang 80 dikurangi terus gitu ya, sulit itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tahun 2024 awal gitu ya, atau Desember 2023 kalau saya masih ingat, itu ada pertama yang namanya studi kasus. Ternyata studi kasus itu akan mempermudah kelulusan Bapak Ibu. Karena apa? Soalnya sudah diberikan, Bapak Ibu bisa menghafalkan, kemudian tinggal ngetik gitu. Yang penting bikin studi kasusnya benar. Karena saya kadang-kadang di media sosial tuh kalau ada waktu kosong saya lihat Bapak Ibu banyak yang nge-share studi kasus dan banyak salahnya gitu Bapak Ibu. Kasihan kalau saya dicontek oleh orang-orang sih nggak paham, nggak ngerti, nggak punya guru pamong, nggak punya dosen pendamping gitu ya. Nah itu karena studi kasus prajabatan, studi kasus PPG itu berbeda penulisannya. Baik, kemudian Selasa setelah saya akan bahas penyusunan studi kasus, akan saya koreksi sendiri per orang. Jadi modul ajar sama studi kasus itu akan saya koreksi. Saya harus ketemu orangnya di Zoom meeting, Bapak Ibu, gitu ya. Saya harus ketemu orangnya di Zoom meeting. Itu sudah saya pastikan kesalahannya di mana, itu. Jadi biar jelas, satu biar ada ini Bapak Ibu saya dengan Ibu tuh ada chemistry-nya gitu ya. Kemudian oh salahnya di sini, salahnya di sini. Jangan sampai kalau sudah tahu salahnya di mana cepat diperbaiki begitu ya. Dan buatlah modul ajar videonya itu ya sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Jangan sampai banyak sekali kadang videonya materinya cahaya gitu ya. Ternyata modul ajarnya materinya listrik, nggak nyambung gitu ya. Juga banyak ada biasanya guru-guru PJOK saya menemui modul ajarnya volley gitu ya. Kemudian videonya materinya bola yang disampaikan. Nah, ini juga nggak nyambung gitu ya. Mungkin satunya dikerjakan temennya, satunya ngerjakan alas sendiri gitu ya, sehingga tidak nyambung ya Bapak Ibu. Nah, itu
Kalau di bimbel itu akan saya koreksi. Jadi pengoreksian studi kasus, modul ajar itu saya koreksi dulu. Kalau sudah bagus, ambil video, kemudian dikumpulkan dalam kantong gitu ya, dalam kantong tugas. Saya akan melihat ya, apakah modul ajarnya sudah sesuai dengan penilaian standar UKIN, kemudian videonya sudah sesuai belum, video editnya dan video utuhnya gitu ya. Jadi saya harus memastikan betul bahwa modul ajarnya Ibu, UKIN, video, edit dan utuhnya benar-benar sudah layak gitu ya, sudah bagus. Gitu. Betul. Jadi setelah kita mengumpulkan itu nggak kepikiran Bapak Ibu gitu ya, nggak kepikiran aduh ada yang kurang, ada yang nah, karena Bapak Ibu kita harus fokus, harus jadi hampir setiap berapa minggu kita harus ketemu gitu ya, sering kita ketemu. Tanggal 9 aja sampai tanggal 14. Tanggal 15 membahas KLPPG 1 tentang soal SJT. Nanti tanggal 16 bahas KLPPG 2. Bu, KLPPG 2 itu apa sih gitu ya? PPG 2 itu bagaimana merumuskan sebuah tujuan pembelajaran. Nah, itu ada soal-soalnya Bapak Ibu, gitu ya. Yang harus kita tips dan triknya untuk menyelesaikan soal itu bagaimana. Kemudian tanggal 17 itu KLPBY 3, yaitu membahas materi gitu ya. Materi dengan pembelajaran. Jadi bukan materi yang kalau fisika ada menghitung, matematika ada menghitung, enggak gitu ya. Materi ini dipembelajarkan pakai model pembelajaran apa begitu Bapak Ibu. Kemudian 18 September saya akan membahas KLPPG 4. KLPPG 4 untuk merencanakan pembelajaran. Jadi soal-soal yang merencanakan pembelajaran itu seperti apa? Jangan khawatir Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau di YouTube saya sering hampir yang terbaru tuh tidak pernah nge-share soal gitu ya. Karena memang saya bahas secara eksklusif soal-soal ujian di tahun-tahun sebelumnya sama soal ujian yang terbaru termasuk tryout yang terbaru dari PPG tahap 1. Tryout yang tahun kemarin 2024 lengkap Bapak Ibu saya. Gitu ya. Kemudian KLPPG Jumat itu saya akan bahas KLPPG 5 dan 6. 5 itu adalah pelaksanaan pembelajaran, 6 itu tentang evaluasi pembelajaran. Nah, untuk soal-soal seperti itu bagaimana sih cara menyelesaikannya gitu ya. Kemudian Sabtu saya akan bahas KL PPG 7 sampai 8. PPG 7 itu tentang membahas um, umpan balik, refleksi komprehensif. 8 itu tentang pengembangan diri. Nah, itu adalah kisi-kisinya Bapak Ibu, kisi-kisi UTBK. Minggu 21 September kita akan mulai tryout sesuai bidangnya Bapak Ibu. Jadi kan pedagogik itu ada dua, pedagogik umum dan pedagogik bidang Bapak Ibu. Nah, itu tryoutnya akan saya ambil dari soal-soal yang tahun kemarin, tryout tahun kemarin gitu ya. Kemudian Senin 22 September kita akan berdoa bersama dengan anak yatim karena kita sudah hampir 2 bulan gitu ya belajar gitu. Saya berharap apa-apa yang mungkin kurang sedikit ya Bapak Ibu nilainya atau kurang apa, dipermudah urusannya ya sama Yang Maha Kuasa sama Gusti Allah itu dipermudah lulus gitu ya. Nah, semoga sudah usaha kita berdoa pasrahkan sudah sama Yang Kuasa gitu ya. Itu insya Allah karena tanggal 23 Bapak Ibu kan sudah mulai ujian. Nah, nanti Bapak Ibu tanggal berapa dapatnya, sesi keberapa gitu ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu Kemenak dulu, hampir sama waktunya dengan Kemenak. Kemenak itu Agustus gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang tahap 1 Kemdikbud itu akhir bulan. Agustus Bapak Ibu Kemenak gitu ya. Kemudian September Bapak Ibu PPG tahap 2. Nanti Bapak Ibu yang Kemenak tahap selanjutnya juga ada. Jadi per setiap bulan itu ada ujian. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian tryout-nya di sini juga ada Bapak Ibu di bimbel itu ada nanti soal SCT, soal PCK gitu ya, soal uraian reflektif studi kasus itu akan tidak saya tryoutkan, saya koreksi, kemudian Bapak Ibu turnitin dan Bapak Ibu akan hafalkan, ngetik gitu ya, latihannya ngetik di Word gitu. Tidak saya sarankan untuk apa yang sudah diturnitin, saya nyatakan bagus, kemudian digunakan untuk mengisi tryout di aplikasi apapun, itu tidak saya sarankan. Oke, kemudian Bapak Ibu ini pengenalan saja. Nanti akan saya bahas lebih detail mengenai tips dan trik membuat jurnal agar lolos validasi gitu ya. Nah ini Bapak Ibu akan seperti ini mendapatkannya. Nanti ada 3 modul gitu ya. Modulnya itu ini adalah prinsip pengajaran mendalam dan asesmen.
ada 3 di sana, ada beberapa topik gitu ya. Ada insya Allah ada UBD, understanding by design, kemudian ada yang namanya diferensiasi, TARL, CRT gitu ya. Nanti dari salah satu topik ini Bapak Ibu diminta untuk membuat jurnal atau aksi nyata. Nah, saya mau bikin empat-empatnya sangat boleh, tapi yang wajib validasi valid itu hanya satu aja. Kerjakan yang wajib dulu, wajib dulu gitu Bapak Ibu. Jadi yang wajib dikerjakan itu apa Bu? Di sana banyak soal Bapak Ibu. Yang wajib dikerjakan itu adalah satu, silakan kerjakan pemahaman, soal pemahaman, latihan pemahaman. Yang kedua, yaitu cerita reflektif. Yang ketiga, post test. Kemudian upload jurnal. Nah, selain 4 ini ada nggak Bu tugas yang lain? Banyak Bapak Ibu gitu ya. Tetapi Bapak Ibu selesaikan dulu yang wajib, baru nanti mau yang lain-lain itu boleh dikerjakan, boleh tidak gitu ya. Tetapi kalau dikerjakan Bapak Ibu konsepnya akan lebih baik gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu seperti ketentuan munggah gitu ya, memang harus dalam bentuk PDF. Kemudian kalau dari saya sudah saya koreksi dan saya turnitin dulu gitu ya untuk memastikan bahwa agar tidak tertolak gitu loh ya, agar tidak tertolak, agar kita tuh pembelajaran lancar saja Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini adalah topik di modul 1 gitu ya. Pembelajaran understanding by design, diferensiasi, kemudian teaching at the level, CRT gitu ya Bapak Ibu. Nanti modul 2 itu tentang PSE gitu ya, pembelajaran sosial emosional. Modul 3 tentang nilai, pendidikan nilai gitu ya. Nanti setiap yang Bapak Ibu pelajari ini diharapkan akan muncul di modul ajarnya Bapak Ibu. Jangan sampai modulnya Bapak Ibu rasa pendidikan PBK tahun 2022 atau 2023 gitu ya. Nah, dibuatlah modul ajar itu ya sesuai, ada diferensiasinya gitu ya. Ada PSE-nya, ada model pembelajarannya begitu. Oke, ini contohnya. Oke, ini adalah biaya paket lengkap ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah bergabung, sudah apa itu men, berkonfirmasi pembayaran. Jadi kalau Bapak Ibu, saya ngambil dua-duanya, paket UTBK dan UKIN, maka bonus. Saya itu memberikan jurnal itu, pendampingan jurnal itu bagi saya bonus. Karena jurnal itu adalah digunakan syarat ujian, tidak untuk syarat lulus. Makanya kalau saya ada influencer YouTube, TikTok ngomong, apa itu nanti kelulusan tuh diambilkan dari nilai. Bapak Ibu mengerjakan proses dari nilai latihan pemahaman, nggak ada Bapak Ibu. Gitu ya, saya mendampingi menjadi guru pamong juga nggak ada gitu ya. Yang menentukan kelulusan ya UKIN dan UTBK. Kalau dua-duanya lulus, lulus dua-duanya dapat serdik Bapak Ibu. Kalau hanya lulus UKIN, UTBK-nya nggak lulus, maka di tahap selanjutnya Bapak Ibu mengerjakan UTBK gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak lulus UKIN, lulus UTBK, yang ngerjakan ulang ujiannya UTBK begitu, UKIN gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya, kok ada biaya bimbel khusus UTBK? Iya, kadang ada peserta di tahun-tahun sebelumnya itu tidak lulus UTBK saja, gitu ya. Maka ikut di bimbel itu UTBK saja. Atau biaya bimbelnya untuk UKIN, nggak lulus UKIN Bapak Ibu ya, maka ambilnya 200.000. Kalau Bapak Ibu PPG yang sedang berpendidikan, kemudian mengambil lengkap, nah itu 300.000 begitu ya. Oke, ini berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu. Peserta PPG tahap 2 itu memang harus benar-benar serius dalam pelaksanaan pendidikan PPG. Kenapa? Karena jika tidak lulus bisa ikut di ujian di 2 periode selanjutnya. Contoh, saya langsung ikut ujian nggak lulus ya gitu ya Bapak Ibu. Saya langsung ikut tahap 3 ya Bu, ujiannya nggak bisa gitu ya. Tahap 3 sudah selesai pendaftaran, Bapak Ibu belum pengumuman. Jadi nanti Bapak Ibunya kapan ya? Nanti di tahap selanjutnya. Kalau kemarin 2024 tahap 2 dan tahap 3 itu yang nggak lulus ujiannya Januari tahun Januari. Jadi kalau Januari berarti kan tahun ini. Setiap hari saya punya grupnya Bapak Ibu 200 peserta lebih gitu ya. Setiap hari yang di apa ya? Kapan ya? No, serdiknya kapan? Teman-temannya sudah cair, Bapak Ibu belum cair gitu ya. Jadi Bapak Ibu ayo gitu ya. Ayo sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh beneran saya dampingi gitu ya. Nah, itu. Ini ya Bapak Ibu, ini contohnya ya, info retaker piloting saya sampai punya karena banyak yang WA saya, mungkin karena YouTube-nya sudah banyak sekali subscribe-nya, terus
oh, Bu, saya nggak lulus. Saya kumpulkan jadi satu, Bapak Ibu. Piloting 2 dan 3. Piloting satu itu ada sendiri, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, pokoknya masukkan modul aja lulus, gitu ya. Kadang pakai joki aja lulus, Bu. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube saya, apa namanya, kadang apa komen-komen, ada ngapain belajar pakai joki aja lulus, gitu ya. Bu, Bapak Ibu, saya mendampingi Bapak Ibu menjadi guru yang sesungguhnya, nggak pakai joki, mau belajar, gitu ya Bapak Ibu, mungkin biar kita berkah satu. Kedua, kan nasibnya orang kan beda-beda Bapak Ibu. Ini loh, ini sekarang pesertanya 159 memang. Kemarin hampir 200 karena memang sebagian keluar karena sudah lulus, kemudian sebagian banyak yang keluar. Bapak Ibu, ini 159 anggotanya. Tidak lulus se-Indonesia itu kan ada 3.000 gitu ya. Ketika masuk pertama, nangis semua Bapak Ibu. Saya satu desa yang lulus cuma, yang nggak lulus cuma saya gitu. Dan namanya nasib orang berbeda-beda. Makanya saya berupaya, ayo hati-hati. Ayo kita mengerjakan yang terbaik, versi kita yang terbaik gitu ya Bapak Ibu. Karena nanti kalau Bapak Ibu nggak lulus, nelongso gitu ya. Dan itu lama. Teman-temannya nanti Bapak Ibu kalau lulus ya, lulus di periode ini gitu ya. Insya Allah akan serdik itu akan selesai akhir tahun, mentok paling lama itu akhir tahun Bapak Ibu. Karena harus diselesaikan yang lulus-lulus di tahun yang ini. Jadi nanti Bapak Ibu retaker yang tahun 2024 ujiannya Januari kemarin itu sama, nggak sampai sekarang juga tidak menerima serdik gitu ya. Nanti sampai tahun 2025 akhir insya Allah diselesaikan semua. Nah, Bapak Ibu nerima NRG-nya kapan? Nanti awal tahun 2026. Ya sekitar Januari April lah gitu ya. Kemudian kapan ini nerima tunjangannya kalau NRG-nya sudah ada biasanya 14 hari dari pengajuan. Nah, itu kalau lulus. Kalau tidak lulus Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan ujian lagi, nggak tahu kapan, apakah Januari, tergantung Bapak Ibu pemangku kebijakan. Nah, nanti kalau nggak lulus, maka Bapak Ibu tidak bisa ya dapat tunjangan terus Desember tuh nggak ada. Dapatnya akan 2027, gitu ya. Makanya memang piloting 2 itu agak letaknya di tengah-tengah gitu Bapak Ibu. Jadi ayo Bismillah apa ya, kita mengerjakan pendidikan ini dengan sungguh-sungguh. Itu pesannya saya. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung, ditunggu bergabungnya di Bimbel dengan konfirmasi pembayaran gitu ya. Kemudian biar saya juga lancar gitu ya, lancar operasionalnya gitu. Karena kemarin itu ternyata harus upgrade, makanya saya kemarin upgrade Zoom meeting itu harus upgrade Bapak Ibu. Karena sudah saya 2 tahun ternyata harus upgrade, upgrade, makanya agak lama gitu. Nah, Bapak Ibu, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Lebih baik bertanya gitu. Oh ya, boleh Bu Putu